Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, tokoh masyarakat dan orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah, khususnya Yayasan dan Takmir Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa. Pemirsa dimanapun anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah atas ridhonya dan mudah-mudahan dibarengi dengan rahmatnya. Di sini juga berkumpul dengan anak-anak kita, remaja Masjid Darut Taqwa, remaja Muslim Surabaya, dalam bingkai kita mengkaji majelis ilmu. Kita berada di majelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita spesial Ramadan, yaitu di ayat ke-70 surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhan nabiyyu, eling-eling Nabi Muhammad, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, liman fi aidikum, terhadap orang-orang yang sudah berada di tangan kalian, Nabi Muhammad dan para sahabat yang memenangkan peperangan. Ya, seperti ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita jelaskan tentang peperangan yang dimenangkan oleh kaum mukminin, dan sekian banyak kemenangan itu kemudian membawa termasuk terkait dengan tawanan-tawanan perang. Ya, lah ketika menghadapi tawanan-tawanan perang ini, Rasulullah diberikan satu mandat oleh Allah, qul, katakan Muhammad, lima fi aidikum, terhadap orang-orang yang berhasil berada di tanganmu, minal asra, dari tawanan perang itu, mengatakan bagaimana? Iya'lamillahu fi qulubikum, seandainya Allah ini mengetahui, ya, fi qulubikum, yang ada di hati-hati kalian. Ini bukan hati-hati yang dalam satu kata loh, gitu. Hati-hati sing satu kata kan, awas hati-hati loh yo, ono ri. Ini hati-hati ya, jamak dari kata hati. Jadi ada di dalam hati-hati kalian khairan, ing suatu kebaikan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa ada di dalam hati kalian itu itikat-itikat baik untuk beriman kepada Allah, ya, kemudian masuk agama Allah, mengikuti dakwah Rasulullah atau masuk agama Islam, maka yu'tikum khairan, Allah akan memberikan kepada kalian khairan, yang jauh lebih baik, mimma ukhidha minkum, daripada apa-apa yang telah diambil dari kalian. Seperti kita ketahui, di samping tawanan perang ini diambil atau ditawan oleh pasukan-pasukan kaum mukminin, harta benda mereka juga diambil sebagai harta rampasan perang. Nah, ketika tawanan ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta benda yang diambil sekian juta katakanlah, ya, yang diambil oleh kaum mukminin karena kekalahan mereka itu akan diganti oleh Allah jauh lebih baik dari apa yang telah hilang, yang diambil oleh atau yang dirampas perang oleh pasukan-pasukan kaum mukminin. Artinya apa? Ketika kula jenengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun harta benda yang kita miliki,
jauh lebih utama ya yang diberikan Allah kepada kita. Ini selagi orang kafir saja seperti ini. Ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang telah hilang menjadi rampasan perang itu ternyata akan diganti oleh Allah jauh lebih hebat daripada yang hilang dari mereka. Ditambah lagi bonusnya wa yaghfir lakum. Ya, di sini ada tafsirnya wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir ankum sayyi'atikum. Diberi bonus oleh Allah, diampuni dosa-dosa kalian. Sebagaimana orang kafir, ya, dengan kekafiran mereka, dengan keingkaran mereka, kembangkangan mereka terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah beriman kepada Allah, mengikuti aturan Allah, Rasulullah, maka dosa-dosa yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ya, ini di sini wallahu ghafurur rahim karena Allah Maha Pengasih atau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun demikian wa yuridu khiyanataka, ketika orang-orang yang menjadi tawanan perang orang-orang kafir itu ternyata di dalam hati mereka mengkhianatimu wahai Nabi Muhammad, maka tenang saja, faqad khanullah, berarti mereka hakikatnya telah mengkhianati Allah. Oke. Nah di sini kemudian min qablu, sebagaimana sebelum mereka. Ya sudah, fa'amkana minkum, fa'amkana minhum, maka Allah memberikan penguasaan, memberikan legitimasi, memberikan otoritas kepada Rasulullah minhum untuk menguasai mereka. Mau dijadikan budak silahkan, bahkan ngapunten mau dibunuh juga monggo, karena mereka sudah membangkang dari aturan Allah. Ini kesepakatan dalam satu siasat peperangan. Ngapunten, ini adalah dalam konteks peperangan ya. Bukan berarti kemudian nanti melegitimasi adanya terorisme, karena sekarang umat Islam ini menjadi Islamophobia ketika tiba-tiba ada bom di sana, tiba-tiba teroris. Ya, tapi di Irian, di Papua ada pasukan yang bersenjata membunuh tentara kita, mereka tidak dikatakan teroris. Padahal teroris itu ada di pasar, ya Bu ya. Teroris, terongnya makin laris. Jadi di Islam itu tidak ada teror. Di sini karena ada satu siasat perang, yang kalah ya otomatis hartanya menjadi harta milik yang namanya ghanimah itu bagi kaum mukminin, dan mereka yang tidak meninggal dalam peperangan itu maka kemudian dijadikan sebagai boyongan-boyongan atau orang-orang tawanan perang. Nah, ketika mereka beriman kepada Allah, mereka menjadi sahabat-sahabat, ya, mereka diampuni Allah, mereka ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Tapi ketika mereka mengkhianati, maka Allah memberikan kekuasaan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun hakim. Allah yang maha tahu, ya. Tahu apa? Tahu apa yang ada di hati mereka. Tahu bagaimana? Tahu apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan perang itu. Ya, bahkan tahu bagaimana sepak terjang orang-orang kafir, ya, yang kemudian juga bersahabat dengan orang munafik. Ya, disinilah yang kemudian Allah memberikan hakim, satu kebijakan dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hukum kausalitasnya, dengan hukum sebab akibatnya, dengan hukum yang menjadi hukum syariat yang kemudian menjadi satu tatanan dan tuntunan di dalam Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat setelahnya ini nanti, karena ayatnya sangat panjang, tidak mungkin saya bacakan di sini. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Okay? Di ayat 72 nanti akan kita lanjutkan pasca Ramadan. Okay? Nah, kali ini yang terpenting adalah bagaimana kita merenungi, merefleksi, dan jadikan Ramadan ini sebagai support, okay? Sebagai apa, okay? Spirit, ya, yang tinggal beberapa hari ini jamaah sekalian, tanpa terasa rasanya kalau jenengan baru kemarin megengan anak putune kalau jenengan si teman-teman apem, ya, sekarang sudah mau habis. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu spirit Ramadan ini harus menjadikan diri kita, Ramadan boleh berlalu, tapi oleh-oleh Ramadan harus kita bisa rasakan dalam
segala aspek kehidupan. Maka yang kita lakukan dalam spirit akhir Ramadan ini, yang pertama adalah muhasabah. Sudahkah sekian hari kita berpuasa ini menjadikan jiwa-jiwa kita semakin tenang? Zikir-zikir kita, doa-doa kita sudah menjadi jaminan untuk membuat kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tenang ibadah kita, semakin tentram rumah tangga kita, semakin bahagia di dalam menghadapi pola hidup dan kehidupan dunia ini. Yang kedua jamaah, kemudian musyawarah. Musyawarah itu wasari'u ila maghfiratin, Ali Imran 133. Untuk bergegas untuk meraih ampunan dan surga Allah. Sehingga dianjurkan kula jenengan di akhir-akhir Ramadan ini memperbanyak doa asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, itu doa sering-sering kita baca agar Ramadan 10 hari yang terakhir ini kita benar-benar mendapatkan itqum minan nar, terbebasnya dari siksa api neraka, diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maka dalam konteks individual kula jenengan bermusyawarah. Cara anak-anak sekarang kelompok Abid, kelompok Alpan itu apa itu gasken ya. Nah, Ragil itu katanya, Tegar itu katanya gaspol ya kan ya. Gaspol, nah, itu tinggal beberapa hari ini. Kalau dalam konteks bermasyarakat ya, dalam lingkungan kita sesama jamaah ada yang namanya musabaqah, berkompetisi. Kalau anak-anak muda kita rajin mengaji, putra-putri kita rajin tadarus, maka kita harus mestinya lebih rajin lagi. Ya. Saudara-saudara kita, tetangga kita jamaahnya rutin, maka sudahkah kita juga demikian? Itu wasabiku ya kan? Apa itu ya? Di surah Al-Hadid ayat 21 itu. Sabiku ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha ka'ardhis samai wal ardh. Ya, bermusabaqah, berkompetitif untuk meraih ampunan dan surga Allah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kula jenengan kemudian mengistiqomahkan. Istiqomah ya. Usahakan di dalam surah Fussilat ayat 30 itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jenengan yang sudah berhasil puasanya tidak ada yang bolong, nggih, tadarusnya juga alhamdulillah sekian kali hatam. Kemudian salat jamaahnya juga rajin. Nggih, monggo nanti tinggal mengistiqomahkan, berusaha setelah kita berhasil memakmurkan masjid selama Ramadan, nanti di luar Ramadan terbiasa untuk mu'allakun bil masajid, selalu gandrung, selalu menggantungkan hatinya terhadap masjid, dan itulah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, tentu kita senantiasa berdoa jemaah, mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir kali ya, walaupun tidak ada jaminan, tapi tidak ada salahnya kita berdoa penuh harapan agar Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih aman, virus corona segera dihilangkan, jenengan pun bebas untuk mudik ya, pulang kampung, tidak usah bantah-bantah mudik gak oleh, sepenting pulang kampung. Sampai ada ya Pak ya, yang dari Jakarta, orang Tretan Madura ya, mobilnya di masuk apa itu, diangkut pakai truk apa itu Pak, yang biasa bawa mobil itu ya, kirim mobil itu, mungkin disangkakan itu ya, disangkakan lolos dari operasi, ternyata di Ngawi ya, dijegat polisi, mobilnya dibuka, ternyata penuh penumpang di dalamnya. Kreatif juga ini orang ya. Nah, akhirnya apa? Ya kena juga. Ya, sampai segitunya jamaah. Oke, ya wis, muga-muga kula jenengan dengan tidak mudik ya, tidak membuat kita panik, tapi insyaallah kita berharap kepada Allah agar virus corona segera sirna, agar kita bisa leluasa berhari raya. Dan kita yakini kalau toh jenengan tidak bisa mudik, yakin bahwa silaturahmi itu tidak hanya ketika hari raya, kapanpun. Okay? Dalam Islam tidak ada hari tertentu untuk kita bersilaturahmi, tapi kapan saja, di mana saja, sesempat kita. Kalau memang tidak bisa secara langsung, sekarang ada video call ya, mbok call diesel, mbok call apa karo. Jadi sekarang ini yang sugih iki sing duwe usaha-usaha kayak online itu, termasuk ojek online ya Pak ya.
Ya, saya kira itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, meridhoi langkah-langkah kita, ya, memberikan rahmat setiap apa yang kita lakukan sehingga membawa barokah dalam diri kita, keluarga kita, dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami di bulan yang penuh ampunan-Mu ini. Engkau yang memiliki rahmat ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu pada kami di bulan yang penuh rahmah ini. Ya Allah, berkahi hidup kami, keluarga kami, rizki kami, seluruh pekerjaan kami dan aktivitas kami ya Allah di bulan yang penuh barokah ini. Jangan jadikan Ramadan kali ini Ramadan terakhir dalam hidup kami. Berikan kami kesempatan untuk berjumpa lagi Ramadan tahun depan nanti ya Allah, dengan sehat walafiat sekeluarga, dan segera hilangkan virus corona ini ya Allah, agar kami juga bisa berhari raya, merayakan hari yang fitri ya Allah, yang senantiasa di bawah ridha-Mu, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wa ahli karamah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.